Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita masih mengkaji dan menjelaskan bab ke-37 dari karya beliau ini. Babun man ata'al ulama wal umara'a fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab penjelasan tentang barang siapa yang mentaati ulama atau mentaati umara. Mentaati ulama atau mentaati umara. Ulama yang panutan dalam atau dijadikan panutan dalam agama, sedangkan umara adalah panutan dalam urusan dunia. Barang siapa yang mentaati ulama dan atau mentaati umara fi tahrimi ma ahallallah, dalam mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka sungguh ia telah menjadikan mereka sebagai arbaban, Tuhan atau sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah berikan muqaddimah atau beberapa poin yang penting dalam bab ini yang hendaknya diperhatikan oleh semua kita. Di antara yang kita jelaskan terkait dengan kaidah azimah, kaidah yang agung dalam agama kita, terkait dengan tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan, itu merupakan hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalalkan sesuatu, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengharamkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tugas beliau hanya menyampaikan, ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali apa? Menyampaikan. Karena beliau disebut dengan muballigh, yang menyampaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak punya hak untuk menghalalkan dan beliau tidak punya hak untuk mengharamkan. Maka apapun yang beliau larang, apapun yang beliau haramkan, apapun yang beliau perintahkan atau beliau halalkan,
semuanya itu sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah agung yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi jika seandainya Nabi saja sebagai seorang yang kedudukannya sebagaimana kita imani, ya, manusia yang paling mulia, seorang nabi dan seorang rasul, makhluk yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, tidak memiliki kuasa atau tidak memiliki hak untuk mengharamkan atau menghalalkan, apatah lagi yang lainnya, ya, apatah lagi yang lainnya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di antara poin yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu hendaknya dipahami tatkala kita membaca asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di saat beliau marah kepada para tabi'in dengan ungkapan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Ya, beliau mengatakan hampir saja kalian dihujani batu dari langit. Ya, ini Abdullah bin Abbas menegur ya orang-orang atau murid-murid beliau saat itu dengan mengatakan ungkapan yang besar seperti ini. Hampir saja kalian dihujani batu dari langit. Ya, menandakan Allah murka kepada kalian. Ya, hampir saja Allah hukum kalian. Aku mengatakan telah bersabda Rasulullah, kemudian kalian mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Artinya kalian sanggah perkataan yang aku sampaikan dari Rasulullah dengan pendapat siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini kemarin telah kita jelaskan latar belakang asar ini, di mana beliau kala itu menyampaikan bahwa tata cara haji yang paling afdal adalah haji tamattu. Beliau kemudian menjelaskan ya pendapat beliau dengan menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuq al-hadiya wa la ja'altuhu umrah." Ya, Nabi SAW katakan, jika seandainya aku tahu apa yang akan terjadi tahun depan, maka aku tidak akan membawa hadiyu, sembelihan dari kota Madinah ke kota Mekah ini, dan aku akan jadikan amalan yang telah aku lakukan dari ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, aku jadikan ini sebagai rangkaian ibadah apa? Ibadah umrah. Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung untuk melakukan haji apa? Haji tamattu. Maka Nabi SAW katakan, barang siapa di antara kalian yang tidak membawa sembelihan, maka tahallullah sekarang dan jadikan ini umrah. Jadikan amal yang sudah dilakukan adalah umrah. Adapun beliau, maka beliau tidak bisa tahallul kecuali nanti setelah menyembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Ini pendapat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas merujuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian murid-murid beliau kala itu mengatakan, akan tetapi Abu Bakar dan Umar berpendapat tidak seperti itu. Ya, berpendapat tidak seperti itu. Maka disinilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan ungkapannya. Padahal sebagaimana kita sebutkan, sebenarnya mana yang lebih utama, apakah haji tamattu ataukah qiran, ini memang terjadi apa? Khilaf. Akan tapi di sini Abdullah bin Abbas ingin memberi sebuah pelajaran kepada murid-muridnya, ya, bahwa apabila ada sebuah sabda Rasulullah SAW terkait dengan sebuah permasalahan, maka tidak boleh dibantah, tidak boleh ditolak, tidak boleh dipertentangan dengan perkataan siapapun, hatta perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini merupakan manhaj, ya, tata cara beragama yang telah dipegang oleh para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, begitu juga tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama kita. Seperti perkataan masyhur dari Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua perkataan itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan yang ada di kuburan ini, sembari mengisyaratkan kepada kuburan siapa? Rasulullah. Jadi yang tidak bisa ditolak adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan selain itu maka bisa ditolak dan bisa diterima.
Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata juga tatkala beliau ditanya di masjid Mesir, ya, tentang sebuah permasalahan. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala kala itu menjawab. Imam Syafi'i menjawab dengan sebuah hadis. Ya, jawabannya permasalahannya adalah dijawab dengan sebuah hadis. Maka ada seorang kemudian mengatakan, taqulu bihi ya Imam, apakah engkau berpendapat dengan pendapat seperti itu wahai Imam? Imam Syafi'i telah menjawabnya dengan apa? Dengan hadis. Apakah engkau berpendapat dengan pendapat itu? Maka dalam sebagian disebutkan, sebagian cerita disebutkan dia mengatakan, saya ingin tahu pendapat Anda. Padahal hadis sudah dibacakan. Maka Imam Syafi'i kala itu mengatakan, apakah kita sekarang berada di gereja atau di masjid, kata beliau. Apakah engkau melihat aku memakai tali pinggang khas yang dipakai oleh tokoh-tokoh agama di luar Islam? Ya, sehingga engkau bertanya lagi kepada aku, ini ada hadis, kemudian engkau bertanya, pendapatmu bagaimana? Tidak halal, kata beliau, seorang yang sampai kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan hadis itu disebabkan perkataan siapapun. Jadi ini manhaj dalam beragama yang dipegang oleh sahabat, dipegang oleh tabi'in, dipegang oleh atba'ut tabi'in, dipegang oleh ulama-ulama yang sejalan dengan mereka. Ya, kalau ada hadis maka tidak ada perkataan yang boleh dipertentangkan dengannya. Akan tapi di sini pada pertemuan yang lalu kita berikan sebuah hal yang sangat penting agar supaya pemahaman kita ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri, bahwa hadis yang sampai atau perkataan ulama yang sampai kepada kita yang mengetahui apakah ini bertentangan dengan hadis atau tidak, itu bukan kita orang-orang awam. Kadang-kala kita menganggap ini sebuah perkataan ulama ini bertentangan dengan hadis, itu anggapan kita karena kejahilan dan kebodohan kita. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bukan berarti perkataan Abdullah bin Abbas kemudian nanti akan dinukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal berikutnya menolak ya pemahaman para ulama, menolak pendapat-pendapat para ulama, ya. Akan tetapi para ikhwah, jika seandainya memang perkataan ulama ini secara umum pembahasan demikian, perkataan ulama bertentangan dengan hadis, maka yang dipegang adalah siapa? Hadis, bukan perkataan ulama. Akan tapi siapa orang yang bisa kemudian menyimpulkan perkataan ulama ini bertentangan dengan hadis? Siapa? Kalau bukan ulama, bukan sembarangan orang. Maka tidak boleh, ya. Kemarin telah kita ingatkan seorang kemudian menguatkan, melemahkan perkataan-perkataan para ulama dan menyimpulkan ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan para ulama, sedangkan dia adalah orang awam. Orang awam kewajibannya hanya bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, karenanya jangan sampai ada ungkapan saya tidak butuh dengan perkataan ulama, saya hanya butuh Quran dan hadis. Quran dan hadis yang engkau merujuk kepadanya dipahami dengan perkataan siapa kalau bukan dengan perkataan ulama? Ya, ulama termasuk sahabat, termasuk tabi'in dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, saya tidak menerima kecuali perkataan Allah dan Rasulnya. Perkataan ulama saya tidak terima. Emang yang kau siapa? Ya, sehingga kemudian engkau mengatakan tidak menerima perkataan para ulama. Kita singgung pada pertemuan yang lalu, siapa orang yang sebenarnya boleh berfatwa, boleh berbicara tentang agama. Ini syarat dan aturannya sangat berat, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Tidak boleh setiap orang itu berbicara tentang agama semau dirinya. Dia harus lihat kadarnya, dia harus lihat siapa dia. Karena apabila semua orang berbicara tentang urusan agama, yang terjadi adalah kerusakan. Dan ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita ingatkan. Karena kebanyakan kita profesinya adalah komentator. Suka apa? Ngomentari. Suka mengomentari. Ya, kalau bukan ahlinya kita sebutkan kemana. Kalau bukan ahlinya apa? Dia. Dibahas tentang sebuah perkara yang bukan ranahnya dia. Makanya disebutkan diam itu emas. Diam itu menyelamatkan. Ya, kalau memang itu ranah kita, berbicaralah. Tapi kalau bukan ranah kita, jangan berbicara. Ya, kalau bisa berenang, terjun ke laut. Tapi kalau tidak bisa berenang, jalan
di darat. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, zaman kita adalah zaman yang semua orang bisa berbicara. Kalaupun dia tidak berbicara, zaman setiap orang bisa menulis dan bisa berkomentar. Ya, sehingga semua orang berbicara dalam urusan apa? Agama. Bahkan orang-orang yang tidak layak berbicara dalam urusan agama, dia pula yang banyak komentarnya. Sehingga masalah itu bukan semakin terang, akan tapi semakin gelap. Ya, masalah itu tidak semakin terang, bahkan semakin gelap. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang kita ingatkan. Karenanya dahulu dalam hal yang berkaitan dengan agama itu tidak berbicara kecuali orang-orangnya saja, tokoh-tokohnya saja. Yang lain dia mendengar. Bahkan kalau kita lihat apa yang disebutkan dalam biografi para ulama-ulama kita, mereka tidak mulai berbicara kecuali kalau gurunya sudah mengatakan sudah pas saatnya engkau apa? Berbicara. Sudah saatnya engkau memberi pelajaran, sudah saatnya engkau memberikan faedah, sudah saatnya engkau menzakati ilmumu karena engkau sudah layak berbicara. Itu guru yang mengatakan kepada muridnya demikian. Kalau kita sekarang, siapa yang mengatakan sudah layak engkau berbicara? Bukan gurunya, siapa? Mad'unya. Ya, mad'unya yang berbicara. Ya, sudah layak kayaknya antum ini jadi ustaz. Mad'unya yang bicara. Bukan apa? Bukan gurunya, mad'unya yang berbicara. Taib, tatkala mad'unya yang berbicara, kira-kira pertimbangannya atau penilaiannya terhadap orang tadi kira-kira benar atau tidak kalau dia bukan ahlinya? Pasti tidak benar. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berhati-hatilah karena subhanallah urusan agama adalah urusan yang sangat besar, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalil dari athar yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya Imam Ahmad berkata rahimahullah, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila qawli Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlik. Kemudian beliau menukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkaitan dengan mentaati ulama, mentaati umara dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Maka beliau berkata, Imam Ahmad berkata, ajibtu liqaumin, aku heran melihat beberapa orang araful isnada wa sihhatahu, mengetahui apa? Sanad dan keabsahannya. Dia tahu hadis dan dia tahu hadis ini adalah hadis yang sahih. Dia tahu hadis dan dia tahu hadis ini adalah hadis yang sahih, namun dia kemudian tidak berpendapat dengan hadis itu, tapi berpendapat dengan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ini perkataan siapa? Imam Ahmad. Beliau heran melihat sebagian orang yang tahu hadis dan tahu sahihnya hadis tadi. Berarti tahu hadis, tahu sahih hadis, kira-kira orangnya kita tidak? Tahu hadis dan tahu hadis itu adalah hadis yang sahih. Berarti ini juga seorang ulama juga. Kalau kita tahu apa? Tahu hadis? Belum tentu. Apalagi tahu sahih tidaknya. Karena orang yang tahu sahih tidaknya hadis itu setelah diteliti. Kalau kita kan cuman sebagaimana saya sebutkan tadi, orang awam fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ulama. Kita tinggal ambil apanya? Hasilnya. Ini hadis sahih, ya kita katakan ini hadis sahih. Kalau ditanya kenapa sahih, kenapa dhaif, kenapa lemah, kenapa palsu, kenapa mungkar, kenapa syadz, kita nggak tahu.
Kita hanya taklid kepada orang yang kita anggap dan kita yakini dia adalah orang paham dan pemahamannya itu berdasarkan Quran dan hadis, berdasarkan pemahaman sahabat, tidak menyeleweng pemahamannya. Kita percaya, kemudian kita tanya. Namun jika seandainya kita memang posisinya tahu hadis dan tahu kesahihan hadis, haram bagi kita berpendapat dengan pendapat yang lainnya. Ini manhaj yang umum kita sebutkan tadi. Tapi siapa orangnya? Ini harus dikembalikan kepada apa yang kita sudah sebutkan tadi. Jadi jangan kita menyangka bahwa kita ini kedudukannya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, apalagi seperti Abdullah bin Abbas. Ya, dengan seenaknya membaca Al-Quran, mentafsirkannya, menjelaskannya, menyimpulkan pemahaman-pemahamannya, padahal subhanallah ya, kita bukan siapa-siapa. Ini hati-hati ya, ini hati-hati. Jadi ini yang selalu kita ingatkan, apalagi berkaitan dengan pembahasan yang sedang kita kaji ini. Jadi Imam Ahmad mengatakan, saya heran melihat satu kaum yang tahu hadis dan tahu sahih hadis tapi masih berpendapat dengan pendapat Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama besar. Ya, jadi kalau sudah ada hadis, ini manhajnya, kalau sudah ada hadis yang sahih, maka pendapat ulama yang bertentangan dengan hadis, kalau bertentangan, itu tidak boleh dipakai. Ini tidak boleh dipakai. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan, jangankan Imam Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Abbas sendiri mengatakan, sekalipun perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya, bukan berarti kita menghina atau meremehkan atau merendahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, merendahkan para ulama, tidak. Akan tapi kita menjunjung tinggi kemuliaan dan kesucian Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita tolak pendapat mereka atau ditolak oleh para ulama pendapat mereka, bukan berarti kita merendahkan mereka, karena kita jalankan itu karena itulah pesan mereka. Para ulama-ulama kita itu memesankan demikian. Kalau kalian dapati perkataanku bertentangan dengan Quran dan hadis, maka pegang Quran hadis dan buang apa? Perkataan kata mereka. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Ini sebagai manhaj. Tapi prakteknya hati-hati. Prakteknya hati-hati. Karena kalau tidak dijelaskan dengan baik, ini liar dia. Liar. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sedangkan Allah SWT berfirman, kata Imam Ahmad, beliau menukil firman Allah yang Allah firmankan dalam surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum bi ba'd, ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Kemudian Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah berfirman, maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa apa? Fitnah, akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi Allah mengingatkan, Allah mewanti-wanti dalam firman-Nya ini, surat An-Nur ayat 63. Hendaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyelisih perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, ditimpa cobaan, ya, atau ditimpa azab yang pedih. Ini ancamannya. Yang menyelisihi perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis, dia pilih pendapat yang lainnya. Ada hadis, dia pilih pendapat. Hati-hati, kata Imam Ahmad. Jadi kalau orang sudah tahu hadis itu sahih, hadis itu benar dan jelas-jelas menyelisihi perkataan ulama ini, menyelisihi hadis yang ini, yang sudah jelas sahih ini, maka hati-hati kalau ia masih pegang perkataan ulama tadi dan dia selisih apa? Hadis, karena Allah mengancamnya, dia akan ditimpa apa? Fitnah, cobaan, atau ditimpa nanti di akhirat azab yang pedih. Kemudian beliau mengatakan, atadri mal fitnah, tahukah kamu cobaan apa yang Allah SWT akan timpakan kepadanya? Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan.
Ya, la'allahu, ya mungkin saja apabila dia dengan sengaja, dengan kesadaran menolak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayyaqa fi qalbi syai'un min az-zaygi fayahlik, maka hatinya akan melenceng dari jalan kebenaran sehingga akhirnya dia apa? Binasa. Jadi menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah kebinasaan, berbahaya. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan ayat ini hendaknya menjadi panduan bagi kita agar kita senantiasa berusaha belajar, mempelajari hal-hal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berjuang untuk menyesuaikan diri kita terhadap sunnah. Karena kalau tidak, kalau kita selisih sunnah Nabi dengan sengaja, ini berbahaya. Bisa-bisa hati kita melenceng karena kita menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita akan binasa. Makanya pernah kita sebutkan, ada seorang berkata, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, apa pendapatmu jika seandainya saya sholat sunnah sebelum subuh 4 rakaat? Saya sholat sunnah sebelum subuh berapa? 4 rakaat. Yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu tidak pernah mengerjakan sholat sunnah sebelum mengerjakan sholat subuh setelah azan, kecuali hanya berapa? 2 rakaat saja. Itu pun ringan. Ini sholatnya ringan. Maka dia mengatakan, bagaimana saya mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat. Ya, maka subhanallah, beliau berkata, saya takut Allah Subhanahu wa taala akan menyiksamu. Allah akan menyiksamu. Loh, bagaimana Allah menyiksa saya karena saya sholat? Maka beliau mengatakan, ya, Allah tidak menyiksamu karena engkau sholat, tapi Allah menyiksamu karena engkau dengan sengaja menyelisih apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan hanya 2 rakaat, kamu tambah berapa? 2 rakaat lagi sehingga menjadi 4 rakaat. Kemudian lagi bertanya kepada Imam Malik rahimahullah taala, ya, apa pendapatmu jika seandainya saya melakukan ihram dari sisi kuburan, dari masjid? Orang Madinah atau yang datang dari Madinah tatkala hendak melakukan ibadah umrah, maka mereka ihramnya atau haji, maka mereka ihramnya dari mana? Zulhulaifah, kurang lebih 5 km dari Masjid Nabawi. Jadi meninggalkan Masjid Nabawi sejarak 5 km lagi baru sampai Zulhulaifah, Abyar Ali. Tapi dia ingin ihramnya itu dari masjid, ihramnya dari masjid. Jadi mengatakan labbaika Allahumma umrah atau labbaika Allahumma hajjan itu dari Masjid Nabawi. Maka dikatakan akhsha alaikal fitnah, saya takut engkau akan ditimpa fitnah. Allah akan menimpakan cobaan kepadamu. Maka dia mengatakan, cobaan apa yang Allah akan timpakan kepadaku? Saya menambah ketaatan lebih jauh. Jadi kalau dari Dzulhulaifah, ya, misalnya sampai Mekah itu 300 km, berarti talbiyahnya sejarak 300 km. Mulai ihramnya dari titik awal sampai Mekah 300 km. Kalau ini nambah berapa? 5. Ya, 5 km. Berarti talbiyahnya semakin banyak. Zikirnya semakin banyak. Masa saya akan ditimpa fitnah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, fitnah apa yang lebih menakutkan tatkala seorang menganggap yang dia lakukan itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ini fitnah luar biasa. Kita menganggap kita melakukan sebuah amal dan amal yang kita lakukan lebih hebat, lebih sempurna dari apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Karenanya para ulama kita selalu mengingatkan, diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja, jangan kau buat perkara-perkara baru, karena dalam urusan agama kalian sudah diberi kecukupan. Ikut saja. Mana lebih mudah memunculkan sebuah
ritual ibadah baru atau ngikut saja? Mana lebih mudah? Ngikut saja, kok susah? Ngikut saja sudah. Apa yang diperintahkan Nabi lakukan, dilarang Nabi lakukan, dicontohkan Nabi lakukan, yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, jangan lakukan. Sekali lagi, ini dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Jangan sampai nanti ada orang yang tatkala kita sampaikan demikian, ya sudah kalau demikian ikut saja, Nabi naik unta lah Ustaz. Ini orang tidak paham. Ini dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, kita sudah sering menyampaikan, dalam urusan dunia, maka selama tidak mendatangkan bahaya, tidak bertentangan dengan syariat, maka urusan dunia dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya antum datang ke masjid raya ini untuk taklim dari rumah kemari dengan kendaraan yang bagus 15 menit, orang mungkin 20 menit atau mungkin ada setengah jam. Kalau nanti ada sebuah kendaraan 1 detik antum sampai sini, lakukan itu. Ini bukan urusan yang berkaitan dengan agama. Orang berangkat ke Mekah berapa jam? 8-9 jam. Kalau ada yang berangkat ke Mekah 1 menit bisa sampai Mekah, lakukan. Tapi jangan yang nyeleneh ya. Paham maksudnya ya? Jangan nyeleneh. Enggak sholat. Ustaz enggak sholat. Ya udah kalian sholat. Kalau Ustaz saya maksudnya sholatnya di Mekah. Saya sholatnya di Mekah. Ini sholat zuhur. Ya Ustaz. Iya Ustaz, berangkat ke masjid kita sholat. Udah berangkat kalian, saya sholatnya di Mekah saja. Pulang mereka udah selesai alhamdulillah. Udah sholat kalian sudah. Saya baru pulang juga dari Mekah sholat zuhur. Ya. Ini nyeleneh ini. Dan yang nyeleneh seperti ini banyak pula penggemarnya. Banyak pula penggemarnya, benar. Karena kita hidup di zaman orang banyak nyeleneh. Ya, jadi kalau seandainya hidup di satu daerah yang semua mengatakan huruf A itu adalah huruf B, maka antum yang mengatakan A, maka antum dikatakan nyeleneh gitu. Orang semua sudah mengatakan huruf A itu ya huruf B gitu. Datang antum ingin meluruskan, ya antum dianggap nyeleneh. Ini subhanallah. Ini zaman fitnah. Jadi dalam urusan, sekali lagi dalam urusan dunia dilepas oleh syariat. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, maka aturannya jelas. Aturannya apa? Jelas. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita kaji perkataan sahabat, peringatan-peringatan sahabat dan sebagainya, dan ulama-ulama setelahnya sangat jelas. Kita hanya diperintahkan mengikuti saja dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan baru, karena dalam urusan agama kita sudah diberikan apa? Kecukupan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan apa yang dinukil oleh beliau dari perkataan Imam Ahmad, bahwa orang yang mengikuti perkataan seorang ulama sekalipun padahal itu bertentangan Quran dan hadis, ini dianggap mentaati mereka dalam perkara syariat. Tidak boleh. Apalagi mengikuti yang bukan ulama, yang bukan apa? Ulama. Ini lebih parah lagi, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau bawakan dalil yang ketiga dari Adi bin Hatim. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, di mana beliau beragama Nasrani, ya, beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Maka beliau pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cerita tentang keislaman beliau sangat masyhur. Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian kala itu beliau masuk Islam dan masih memakai salib dari emas. Maka karena dia Muslim, maka Nabi perintahkan untuk apa? Menghilangkan simbol-simbol agama sebelumnya. Ya, Nabi perintahkan untuk membuka salib itu. Kemudian Adi bin Hatim mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat 31. At-Taubah ayat 31 berkaitan dengan ahlul kitab. Berkaitan dengan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Walaupun para ulama ahli tafsir berbeda apakah ayat ini maksudnya hanya Nasrani saja ataukah maksud ayat ini termasuk adalah orang-orang Yahudi. Intinya ini adalah cerita tentang ahlul kitab yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka, yakni ahlul kitab, menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini Adi bin Hatim masuk Islam dan latar belakangnya adalah Nasrani, dan dia tokoh dan paham agama Nasrani, sehingga Nabi pernah berkata kepadanya, sesungguhnya saya lebih paham tentang agama Nasrani daripada kamu, wahai Adi. Ya, saya lebih paham agama Nasrani daripada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Adi bin Hatim radhiyallahu taala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Mereka, yakni orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi atau ahlul kitab, telah menjadikan ahbarahum, alim ulama mereka dan rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Yang mereka sembah selain Allah. Jadi alim ulama itu disembah oleh mereka, rahib-rahib mereka disembah oleh mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka aku dengar Rasulullah SAW membaca ayat ini, maka beliau langsung berkata, faqultu lahu, maka aku langsung berkata kepada Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, tidak ada sejarahnya kami mengibadati mereka. Enggak ada. Ayat mengatakan kalian menjadikan mereka sebagai sesembahan yang disembah selain Allah. Maka Adi, karena dia beragama Nasrani, dia paham. Kemudian dia mengatakan, kami tidak pernah menyembah mereka ya Rasulullah. Ya, maksud Adi bin Hatim tidak menyembah, yakni tidak pernah sujud, tidak pernah ruku di hadapan siapa? Alim ulama. Ini maksud Adi bin Hatim. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Faqultu bala. Qala fatilka ibadatu. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah tatkala alim ulama kalian dulu, alim ulama atau rahib-rahib itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini ada perkara yang jelas-jelas Allah halalkan, kemudian mereka mengatakan ini haram, kemudian kalian mengharamkannya, meninggalkan apa? Hukum yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Kemudian mereka menghalalkan jelas-jelas perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan sesuatu, kemudian mereka menghalalkan, kemudian kalian halalkan. Jadi meninggalkan hukum Allah, mengikuti hukum yang ditetapkan oleh siapa? Alim ulama atau pemimpin. Maka ini sama saja apa? Sama saja mengibadati mereka. Ini kata Rasulullah, fatilka ibadatum, itulah ibadah yang mereka lakukan. Sehingga para ulama kita mengatakan termasuk di antara bentuk kesyirikan adalah ketaatan. Jadi tatkala seorang mentaati selain Allah dengan ketaatan mutlak, maka ini sama saja apa? Menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Paham ya? Jadi apa yang kamu haramkan, kami haramkan. Apa yang kamu halalkan, kami halalkan. Apa yang kamu bolehkan, kami pasti akan melaksanakannya. Apa yang kau larang, pasti kami akan tinggal. Secara mutlak, sami'na wa ata'na. Ini kalau dilakukan untuk selain Allah, ini namanya menjadikan mereka sebagai apa? Sesembahan selain Allah. Jadi tidak boleh ya kita menjadikan sandaran dalam halal dan haram, dalam hukum selain halal dan haram yang ditetapkan oleh Allah dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham?
Baik. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ada pertanyaan dalam poin ini? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Enggak ada. Nah. Ya. Maksudnya main ini main apa itu? Ini. Taib. Pertama tentunya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita tambahkan pembahasan bahwa kita sebagai seorang hamba hendaknya kembali kepada poin pertama yang kita berikan muqaddimah sebelum kita menjelaskan bab ini. Tidak boleh seorang mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah halalkan kita katakan halal. Apa yang Allah haramkan kita katakan haram. Dan siapa yang berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, ini seakan-akan mensejajarkan dirinya dengan Allah. Ini bahaya. Khamr jelas-jelas haram, dia katakan apa? Halal. Judi jelas-jelas haram, dia katakan halal. Ini seakan-akan mensejajarkan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Ini tidak boleh. Kemudian bagi orang lain, ini biasanya yang bisa seperti tokoh ini. Ini yang bisa seperti ini biasanya tokoh. Imma tokoh dalam urusan agama atau tokoh dalam urusan dunia. Jadi biasanya yang bisa membuat masyarakat itu terbiasa melakukan sesuatu yang dilarang, itu ya mereka-mereka ini, ulama dan umara. Yang bisa membuat sebuah perbuatan salah itu bisa viral ya ini dua orang ini. Makanya dua orang ini nih kalau sesat akan menyesatkan. Kalau umara sesat, sesatlah masyarakatnya. Kalau ulama sesat, sesatlah masyarakatnya. Ini luar biasa ini pengaruh ulama dan umara. Karena kalau ulamanya bagus, umaranya bagus, luar biasa kemaslahatan yang akan didapat oleh masyarakat. Makanya yang mengatakan main ini boleh, udah boleh gitu. Padahal dia ustadz, maksudnya main gini judi misalnya kan, atau yang ini subhanallah luar biasa. Ini berarti seakan-akan mensejajarkan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Kemudian masyarakatnya yang mengiyakan saja, ini masuk dalam pembahasan. Jadi ia telah menjadikan mereka sebagai apa? Sesembahan selain Allah. Tapi saya tambahkan poin berikutnya. Bagaimana hukum kita kepada mereka? Bagaimana menghukum ini ulama yang seperti itu, umara yang seperti itu, masyarakat yang seperti itu? Gimana sikap kita menghukumi mereka? Ini poinnya yang seperti itu menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Zahirnya kan gitu. Kita menghukumnya gimana? Nampak tadi Bapak sebutkan. Setelah selesai, dia kata, udah nggak apa-apa main judi, ayo main kita. Bahkan dia mungkin jadi apanya? Istilahnya jadi apanya? Hah? Bandarnya pula, wah gitu. Udah nggak apa-apa kalau nanti berdosa kan aku tanggung jawab ini. Ayo. Sikap kita kepada mereka itu bagaimana? Karena jelas mereka melakukan sebuah perbuatan yang kita lihat ini berbahaya. Gimana sikapnya? Kafir gitu. Ini hati-hati. Maka di sini poin yang saya tanyakan tadi jelas belum? Karena poin pembahasan ini para ikhwah berkaitan dengan orang yang membuat sebuah hukum halal atau haram, kemudian masyarakat yang mengikutinya. Pembahasan kita ulama maupun umara. Kita yang sudah tahu, kita menjauhi hal seperti ini, nggak mau kita melakukannya karena ini berbahaya sekali. Tapi bagaimana sikap kita pada orang-orang yang terjatuh ke dalam itu dan mereka adalah Muslim? Apa sikap kita? Apakah kita langsung mengkafirkan mereka? Jawabannya tidak. Karena mengkafirkan ini adalah sebuah perkara yang sangat besar, berat.
Apa kata Rasulullah SAW? Apabila seorang mengatakan pada saudaranya kafir dan dia tidak sebagaimana yang diucapkan, maka kekafirannya akan kembali kepada dirinya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi tetap kita katakan, kita mengatakan seorang yang kafir, ya kafir. Kita tidak takut mengatakan orang itu kafir kalau dia memang benar-benar kafir. Yang kita takut adalah menghukumi orang yang hukum asalnya muslim, kemudian melakukan sebuah perbuatan yang mana perbuatan ini mengkafirkan, maka kita takut menghukumi dia kafir karena takut salah dalam menghukumi. Makanya tidak benar kalau dikatakan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling mudah mengkafirkan. Kita orang yang paling takut mengkafirkan sesama muslim. Takut kita mengkafirkan sesama muslim. Kenapa? Karena kalau salah menghukumi akan kembali kepada diri kita. Karenanya mungkin melihat fenomena yang banyak seperti ini, kita para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, posisikan diri kita sebagai dai, bukan sebagai hakim dalam pengadilan. Kalau hakim kan memutuskan dia, tokoh apa? Palu. Kafir, bukan kafir, tokoh palu. Itu di pengadilan. Tapi kalau kita apa? Dai. Hatta kepada orang yang kafir asli, benar-benar apa? Kafir. Apakah kemudian kita mendakwai mereka, kafir, kemari kau? Gitu dakwah kita? Enggak. Coba lihat Nabi SAW bagaimana dakwah beliau. Pernah Nabi berkata kepada Abu Jahal, kafir, mari kau. Pernah? Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik, mari. Enggak pernah. Bahkan Nabi panggil beliau dengan panggilan mulia untuk agar dia bisa bertaubat. Ini Islam. Jadi posisi dai kita. Ya, karenanya menyikapi mereka seperti ini tidak langsung kita kafirkan, tidak boleh dalam Islam. Karena mengkafirkan seorang ada syaratnya yang harus terpenuhi, ada penghalangnya yang harus dihilangkan. Tidak sembarang orang bisa kemudian menghukumi seorang kafir. Tapi kalau memang orang itu kafir, maka kita tidak ragu mengatakan dia apa? Kafir. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau perkara itu khilaf biasa? Misalnya perkara baca buaya itu ada ulama menghalalkan dan mengharamkan Islam. Itu kita berpandangan bagaimana kepada ulama tersebut? Apakah kita keliru? Apakah juga termasuk bab tersebut? Baik, terkait dengan perbedaan para ulama menghalalkan suatu dan mengharamkan suatu, ya, kemudian kita mengikuti salah satu di antara pendapat para ulama yang kita tahu berjalan sesuai dengan dalil, maka ini tidak ada masalah. Ya, ada yang mengharamkan binatang tertentu, ada yang menghalalkan binatang tertentu. Seperti buaya, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya, ada yang menghalalkan buaya, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan buaya. Ya, tapi kalau kita, ya lebih banyak makanan lebih enak daripada apa? Daripada buaya. Ya, tapi intinya kalau mengikuti satu pendapat, ini tidak ada masalah. Karena kita orang awam, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya ulama, ikuti. Insya Allah tidak masalah. Dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bacakan ya sedikit perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah ini, agar kita bisa lebih memahami dengan baik. Ini ada pertanyaan, insya Allah kita jawab pada pertemuan akan datang. Apa perbedaan muqallid dengan muttabi'? Muqallid dengan muttabi'. Baik, insya Allah kita jawab pada pertemuan akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.